Datang di perkuliahan Teknologi Kilang Hayati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas biorefinery industry terintegrasi untuk bahan lignoselulosa yang mengandung bahan aktif. Pada kesempatan kali ini materi ini disadur dari beberapa referensi yang ditampilkan pada slide berikut. Pada pertemuan kali ini, capaian yang diharapkan untuk kalian kuasai adalah mampu mendeskripsikan prinsip dan proses dasar biorefinery pada tanaman lignoselulosa. Ya, tanaman lignoselulosa dalam hal ini adalah tanaman umbi. Jadi melihat lignoselulosanya di keseluruhan tanaman. Kemudian mendeskripsikan prinsip dan proses dasar pada biorefinery tanaman yang memiliki biji-bijian. Lalu mengidentifikasi karakter-karakter integrasi pada biorefinery secara intensif. Baik, sebelumnya kalian telah melihat contoh biorefinery lignoselulosa dan kita telah membahas terkait pemanenan, kemudian penghancuran atau penghalusan atau pengecilan ukuran, dan sekarang kita akan masuk ke tahap pemrosesan hingga didapatkan produk intermediate. Nah, di sini yang diberikan kotak merah besar itu merupakan skop yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Sekarang kita membahas terkait suatu umbi, yang mana umbi tersebut berperan sebagai obat-obatan tradisional herbal, ya. Dan proses produksi ini karena peningkatan konsumsi, maka dilakukan peningkatan skala. Dan ini berarti industrialisasi proses untuk produksi produk tersebut yang akan menggantikan alat manual seperti alat ekstraksi manual dengan menggunakan bantuan tangan menjadi alat modern dengan bantuan energi listrik dan mesin-mesin. Kemudian tahapan produksi menjadi lebih terstruktur, ada preparasi, ekstraksi, dan konversi. Jadi ada unit preparasi yang itu khusus mempersiapkan bahan baku, apakah itu pengupasan, pengecilan ukuran, kemudian masuk ke dalam tahap ekstraksi dan dilanjutkan dalam tahap konversi. Kemudian tahap produksi mengakibatkan limbah yang melimpah. Jadi apabila proses tersebut dijadikan secara terpisah-pisah, maka masing-masing tahapan tentunya akan menghasilkan limbah, yang mana karena skalanya besar, limbah atau bagian-bagian yang hilang dari proses tersebut menjadi juga besar. Dan banyaknya limbah yang terbentuk itu mengakibatkan efisiensi pemanfaatan biomasanya rendah, karena basis penghitungan efisiensinya adalah berdasarkan bahan baku atau umpan yang masuk ke dalam proses secara keseluruhan. Pemanfaatan limbah menjadi bahan yang memiliki nilai tambah akan membutuhkan proses-proses tambahan. Nah, proses tambahan itu diintegrasikan pada proses yang sudah ada untuk membuat atau memproduksi bahan baku atau bahan setengah baku. Dan platform yang digunakan itu terdiri dari ultra fine grinding atau penghalusan dengan ukuran yang sangat ultra halus, kemudian steam explosion yaitu ledakan kukus menggunakan uap, kemudian ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik, dan fermentasi fasa padat. Bahan baku yang umum digunakan dalam kategori proses lignoselulosa yang mengandung bahan aktif adalah tentunya dari tanaman akar-akar atau yang menyimpan cadangan makanan di akarnya seperti kunyit, ginseng, daun enceng gondok, dan sebagainya. Dan efisiensi bergantung pada variabel seperti konsumsi pelarut organik dalam proses ekstraksi, konsumsi energi misal dalam pengecilan ukuran, dalam proses konversi juga, dan tentunya yang paling utama adalah biaya produksi. Sekarang kita akan melihat suatu contoh umbi dari tanaman lignoselulosa terkategori sebagai tanaman herbal, yaitu tanaman arrowroot atau umbi Garut, ya. Jadi tanaman ini memiliki selulosa dan juga protein, dan senyawa aktifnya adalah isoflavon, ya. Kemudian karena tanaman ini memiliki umbi, maka umbinya memiliki pati yang dapat digunakan untuk sebelum digunakan untuk dikonversi menjadi gula-gula sederhana. Kemudian gula-gula sederhana itu difermentasikan menjadi etanol. Kemudian tanaman ini memiliki ketahanan. Umumnya tanaman-tanaman yang memiliki senyawa aktif
itu memiliki senyawa aktifnya berperan sebagai antioksidan, dan antioksidan itu memberikan proteksi kepada tanaman untuk bertahan pada lingkungan dengan kecekaman yang tinggi seperti kekeringan, curah hujan terlalu tinggi, dan kondisi tanahnya yang rendah akan nutrisi. Dan tentunya efisiensi juga berdasarkan pelarut, energi, dan biaya produksi sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Dan apabila prosesnya dilakukan secara terintegrasi dengan pengolahan limbah yang terpadu, artinya apabila yang digunakan itu tidak hanya umbi atau pati saja, namun juga lignoselulosa misalnya dari kulit atau dari ampas pati, maka akan memberikan manfaat produk tambahan dan ekologi karena meminimalisir keluarnya limbah ke lingkungan. Senyawa aktif yang terdapat pada tanaman arrowroot tersebut yaitu isoflavon memberikan nilai tambah. Kemudian proses sakarifikasi dan fermentasi yang simultan pada pengolahan pati itu memberikan nilai tambah pada proses produksi. Pada umumnya proses sakarifikasi dilakukan secara terpisah. Setelah sakarifikasi baru dilanjutkan dengan fermentasi. Namun hal ini dilakukan secara simultan dalam artian dilakukan dalam satu tempat. Kemudian untuk mendegradasi atau merusak struktur sel agar senyawa aktifnya itu keluar dari sel, maka digunakanlah teknologi stem explosion menggunakan kukus atau uap pada tekanan tinggi. Kemudian hal ini menghemat penggunaan air dan energi karena steam explosion tersebut karena dia berbentuk uap, maka tentunya volume atau massa uap tersebut lebih kecil daripada air. Kemudian steam explosion tersebut merupakan alternatif proses penghalusan dan proses likuidasi karena dia juga terlikuidasi karena adanya steam tersebut juga terjadi proses hidrolisis yang mengakibatkan terputusnya polimer-polimer menjadi monomer-monomer yang membuat dia menjadi lebih menghasilkan air juga sebagai produk samping yang mengakibatkan dia menjadi lebih encer. Kemudian prosesan berikutnya untuk membuat dia menjadi etanol maka dilanjutkan dengan proses fermentasi, dan fermentasi yang digunakan di sini karena bahan bakunya merupakan bahan baku padat ya, jadi umbi tersebut berbentuk fasa padat atau fasa setengah padat, maka fermentasi yang cocok digunakan ada fermentasi fasa padat, dan ini dilengkapi dengan sistem terintegrasi dalam pemanfaatan panas sehingga bisa memurnikan etanol hingga 95%. Pemompaan panas itu maksudnya pada umumnya panas itu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah. Namun karena ini panas itu dipompa, jadi bukan hanya air saja yang bisa dipompa, panas itu pun juga bisa dipompa, dan konsekuensinya panas itu bisa dialirkan sebaliknya dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Itu yang bisa kita lihat seperti di air conditioner dan alat-alat sejenisnya. Sekarang kita lihat tahapan pemrosesan dalam skema biorefinery tanaman arrowroot atau kuzu atau umbi Garut. Nah, bahan bakunya yaitu tanaman arrowroot, lalu digunakan teknologi stem explosion untuk mengecilkan ukuran dan membuat dia menjadi lebih encer. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan fermentasi fase padat untuk mengkonversi pati yang terdapat di dalam umbi kuzu tersebut menjadi etanol, dan residu yang disisakan oleh proses fermentasi tersebut terdapat dua kategori yaitu cair dan padat. Yang cair itu dipekatkan lalu dipresipitasi, artinya dicampur dengan pelarut etanol. Etanol di sini adalah suatu pelarut organik guna mengekstrak isoflavon yang ada di residu tersebut. Sedangkan residu padat yaitu digunakan dimasukkan ke dalam proses reflux untuk memisahkan antara serat dan protein. Serat bisa digunakan untuk sebagai aditif makanan untuk memperkaya kadar serat, sedangkan protein bisa digunakan juga sebagai sumber protein. Berikut adalah bentuk atau skema diagram proses steam explosion. Jadi steam explosion dan fermentasi fase padat merupakan suatu teknologi kunci yang diadaptasikan ke dalam sistem biorefinery. Dan di sini kita akan menekankan kepada dua teknologi tersebut, yaitu steam explosion dan fermentasi fase padat.
di sini terdiri dari alat-alatnya terdiri dari tangki untuk mereaksikan, yaitu untuk mencampurkan uap dengan biomasa. Kemudian terdapat flash tank. Flash tank ini adalah ketika pada reaction vessel tekanannya tinggi, kemudian di flash tank itu dia bertekanan rendah, dan mekanismenya ketika terdapat perbedaan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dan hubungan atau saluran di antara dua bagian tersebut dibuka secara tiba-tiba, maka yang terjadi adalah explosion atau ledakan, dan itulah disebut sebagai steam explosion. Nah, ledakan yang tersebut akan memberikan kerusakan, dan kerusakan disebut dikriteriakan sebagai suatu parameter yang disebut sebagai severity index atau indeks kerusakan. Nah, di sini severity index itu disebut sebagai disimbolkan sebagai RO, dan di sini persamaan untuk severity index itu merupakan fungsi dari temperatur dan waktu, yang mana temperatur merupakan satuan Celcius dan waktu dalam satuan menit. Ini disadur dari O'Farrell and Cornet tahun 1997. Dan di sini kita lihat semakin lama proses steam explosion pada material suatu pellet, maka tekstur atau bentuk wujudnya semakin gelap, menunjukkan bahwa dia mengalami proses kerusakan. Dan di sini korelasi antara logaritmik dari severity factor dengan perolehan dari lignoselulosa. Nah, kita tahu lignoselulosa terdiri dari hemiselulosa, lignin, dan selulosa, yang mana hemiselulosa itu adalah polimer-polimer dari C5 dan C6, sehingga apabila dia terhidrolisis menghasilkan silosa, sedangkan selulosa tersebut adalah polimer dari C6 sehingga terhidrolisis akan menghasilkan glukosa. Sedangkan lignin tersebut terdiri dari berbagai macam senyawa organik atau senyawa fenolik yang bervariasi seperti itu. Kemudian pada gambar ini bisa dilihat bahwa severity factor tersebut berkorelasi terhadap seberapa besar perolehan glukosa, silosa, dan penghilangan lignin. Jadi bukan berarti semakin tinggi atau semakin lama proses steam explosion itu semakin bagus, tergantung kriteria yang kita inginkan. Apakah misalnya ingin membentuk etanol, maka etanol itu diturunkan dari glukosa, maka kita cari severity factor yang sesuai untuk menghasilkan glukosa yang lebih tinggi, seperti itu. Atau misalnya jika Anda ingin membuat xylitol, tentu yang diinginkan adalah silosa, sehingga dicarilah severity factor yang menghasilkan perolehan silosa yang tinggi. Dan demikian pula jika hanya ingin mendapatkan serat saja, tentu yang diutamakan adalah lignin removal, maka dicarilah seberapa besar severity factor yang berkorelasi terhadap penghilangan lignin dan juga hemiselulosa, seperti itu. Kemudian mekanisme steam explosion jika kita tinjau dalam skala molekular yang lebih kecil lagi, jadi di sini terdapat suatu partikel-partikel yang mana partikelnya adalah representasi dari suatu padatan yang akan diledakkan melalui secara internal dengan menggunakan uap, dan ini proses ini digeneralisir atau didekati dengan bentuk yang homogen seperti ini. Dan kita tinjau untuk satu partikel, yang mana partikel itu di sini terdiri dari dua sistem. Yang pertama V2 dan V1. V2 ini merupakan wujud atau representasi dari padatan yang akan ingin diledakkan, dan V1 itu adalah wujud dari fluida yang akan kita gunakan. Dan di sini efisiensi itu merupakan rasio antara energi terminal atau energi setelah proses ledakan atau sesaat setelah ledakan atau steam explosion itu terjadi. Karena proses steam explosion itu terjadinya sesaat. Itu terjadi ketika Anda membuka valve atau kerangan yang menghubungkan antara reaction vessel dengan flash tank. Itu proses pembukaan itu sesaat, dan pada sesaat setelah proses ledakan itu terdapat energi yang tersisa, dan energi yang tersisa itu dibagi dengan energi input awal, itu sama dengan efisiensi mekanik dari steam explosion. Dan di sini energi tersebut berhubungan linear atau sebanding dengan kecepatan terminal dari suatu partikel tersebut, dari partikel dan fluida, dan dibagi dengan kecepatan awal dari fluida tersebut.
Nah, di sini korelasinya setelah diturunkan dengan mendefinisikan sistem-sistem ini berdasarkan literatur Crick et al. Tahun 97, maka diperoleh dalam mendefinisikan efisiensi mekanik untuk sistem explosion merupakan hubungan antara V2 atau volume dari volume cairan atau volume padatan dibagi dengan dan fungsi V2 V1. V1 adalah volume dari material padatan yang akan diledakkan, dan fungsi dari masing-masing densitas kedua komponen tersebut ditambah dengan volume add atau additional volume. Ini adalah volume virtual yang terjadi ketika suatu material apabila dia mengalami proses percepatan di dalam suatu fluid yang bergerak, maka seolah-olah partikel tersebut akan memberikan efek tambahan volume, dan efek tambahan volume itu disebut sebagai additional volume atau additional mass, seperti itu. Nah, di situ dari persamaan tersebut bisa kita lihat berapa nilai efisiensinya. Dan dalam pendekatannya, apabila partikel yang akan kita letakkan itu semakin kecil ukurannya, maka dia bentuknya semakin mendekati spherical atau bola, sehingga bisa didekati bahwa V added atau additional volume atau additional mass itu nilainya ekuivalen dengan setengah dari V2 atau volume dari partikel tersebut. Jadi pendekatannya demikian, dan setelah semua nilai tersebut kita ketahui dan substitusikan, maka kita bisa tahu berapa efisiensi mekanik dari proses ledakan kukus tersebut. Sekarang kita masuk kepada fermentasi fasa padat. Di proses ini substrat yang digunakan memiliki kadar air bebas yang lebih rendah dibandingkan dengan fermentasi terendam. Nah, di sini substrat yang digunakan umumnya berbahan baku lignoselulosa seperti ampas tebu, kemudian ampas teh, lalu dedak padi, dan residu sisa-sisa pembuatan jus dari apel dan sebagainya. Nah, di sini yang menjadi keunggulan dari proses ini karena penggunaan substratnya itu sangat banyak, sehingga biomasa mikroorganisme yang tumbuh di substrat tersebut menjadi lebih banyak dibandingkan dengan apabila menggunakan fermentasi terendam yang didominasi oleh keberadaan air saja. Namun di sini tantangannya adalah perpindahan panas, yang mana proses homogenisasi adalah kendala dari fermentasi fasa padat. Pada diagram ini bisa Anda lihat berbagai macam kompartemen atau bagian-bagian dari contoh reaktor fermentasi fasa padat. Di sini juga dibutuhkan sirkulasi yang sangat baik karena hambatan dari ketebalan dari substrat tersebut mengakibatkan bagian bawah dari substrat tersebut kekurangan oksigen sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme, dan untuk membantu mengalirkan oksigen tersebut maka sirkulasi udaranya harus ditambahkan dengan menggunakan blower ataupun dengan kompresor. Dan juga karena proses yang terjadi pada umumnya di sini adalah proses hidrolisis, maka akan terjadi pembentukan uap-uap air, dan uap-uap air itu harus dikeluarkan agar tidak mengganggu keberlangsungan proses fermentasi fasa padat, agar dia tidak menjadi mempertahankan kondisi kadar air bebasnya. Beberapa parameter kunci dalam proses fermentasi fasa padat adalah kelembaban, aktivitas air, di mana kalau misalnya untuk proses yang terendam aktivitas airnya itu sama dengan 1, maksimal aktivitas itu sama dengan 1, dan apabila pada kondisi yang tidak banyak air bebas atau dalam kondisi yang tidak terendam, aktivitasnya tentu lebih kecil dari 1. Kemudian temperatur, kemudian perpindahan panas, lalu pertumbuhan biomasa, dan perpindahan massa, oksigen, dan nutrisi, dan sebagainya. Dan untuk pertumbuhan biomasa sendiri, maka menggunakan persamaan kinetika tumbuh, yang mana ini hasil pertumbuhan biomasa digabung dengan kematian biomasa jamur tersebut. Ya, jadi di sini bisa Anda lihat bahwa merupakan fungsi dari laju spesifik pertumbuhan
merupakan fungsi dari laju spesifik kematian. Kemudian di sini juga diketahui bahwa temperatur optimal untuk berlangsungkan proses fermentasi fasa padat di antara 20 hingga 40 derajat Celcius dan maksimal pada saat 50 derajat Celcius, di mana enzim masih mampu bekerja secara optimal. Dan aktivitas air optimal itu di antara 0,6 hingga 0,7. Kadar air optimal tersebut sebesar 40% dan 80%. Panas yang terbentuk dihilangkan lewat aerasi sebesar 80%, dan mekanisme perpindahan panas itu secara konduksi 8,65%, konveksi yang menggunakan aliran udara sebesar 26,65%, dan evaporasi yang terlepas akibat jadi proses penguapan air sebesar 64,7%. Di sini pada persamaan ini terlihat bahwa dia juga merupakan fungsi temperatur, dan masing-masing komponen, yaitu untuk pertumbuhan dan kematian, itu fungsi temperatur, dan terdapat suatu energi aktivasi nilai dari pertumbuhan tersebut. Jadi energi aktivasi dan laju spesifik pertumbuhan ini ditentukan dengan melakukan fitting data, karena itu merupakan konstanta, dan setelah masing-masing konstanta ini diketahui, maka kita bisa mengestimasi seberapa besar pertumbuhan jamur atau biomasa mikroorganisme tersebut. Sekian sesi pertama, berikutnya akan dilanjutkan dengan sesi kedua.